mulai ya Mas ya. Niki mboten ngenten iki, Ben. Nggih. Ben. Niki sanes gen kula lho. Sanes. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih pun baleni. Mangke dikat saged nggih. Sik Mas. Anggen sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Peserta didik baru SMP Negeri 1 Tegarrejo. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya. Hari ini kalian akan melaksanakan kegiatan MPLS hari yang kedua. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nur Rahimah, Bu Nur. Panggil saya dengan Bu Nur. Saya dalam kegiatan MPLS ini akan menyampaikan materi kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja. Sebelumnya kalian tadi yang berjam pertama kan sudah melaksanakan juga kegiatan MPLS. Mungkin kalian agak capek. Bisa ini kepala digoyang-goyangkan ke kiri, ke kanan, diputar, tangan juga ya, biar tidak capek, biar capeknya agak berkurang. Baik ya. Saya tanya dulu kepada kalian, kenakalan remaja. Ini slide yang kedua saya, ini adalah perkenalan. Nur Rahimah, saya mau mengampu BK kelas 9, tapi untuk materi ini adalah kenakalan remaja ya. Oke. Alamat saya ada di Mundilan. Sebelum membahas kenakalan remaja, saya sampaikan dulu bahwa kenakalan remaja itu terdiri dari dua kata, kenakalan dan remaja. Yang pertama dulu, kata remaja. Siapa tuh remaja itu? Apakah kalian sudah termasuk remaja? Kalian remaja atau bukan? Ada yang jawab sudah Bu, ada yang jawab belum Bu. Baiklah, kita lihat dulu definisi atau karakter dari remaja itu apa. Menurut Abin Samsudin menuliskan bahwa remaja awal itu berkisar antara usia 11 sampai 13 tahun dan 14 sampai 15 tahun. Kalian sekarang ini berusia berapa? 13, oke. Ada yang 14, baik. Berarti hari ini kalian sudah disebut dengan remaja awal. Batasan usia remaja awal ini adalah merupakan usia sekolah tingkat SMP. Sekarang kalian SMP kelas 1 ya, kelas 7. Berarti hari ini kalian disebut remaja awal. Yang kedua, remaja menurut Zakiyah Darajat. Yang dimaksud dengan masa remaja adalah satu tingkat umur di mana anak-anak sudah tidak dikatakan anak-anak lagi, tapi belum juga dianggap sebagai dewasa. Jadi demikian. Remaja itu bisa disebut masa transisi atau masa peralihan. Kalian dikatakan anak-anak sudah bukan, kalian dikatakan dewasa juga belum. Jadi kalian berada di antara tengah-tengah antara anak-anak dan dewasa. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Kita lihat dulu ciri-ciri remaja. Apakah kalian nanti kalian mengalami ini atau tidak? 1, mengalami peningkatan emosi. Kalian mengalami atau tidak? Begini,
kadang-kadang misalkan ada suara yang tidak enak, kamu langsung emosi. Sangat-sangat peka, emosional. Sidik-sidik nesu, sidik-sidik ra karepe, enggak ora dadi karepe itu yang disebut dengan peningkatan emosi. Masih labil emosinya, belum stabil. Emosinya belum stabil. Kemudian ada perubahan fisik yang sangat cepat. Misalkan untuk anak perempuan itu misalkan sudah menstruasi, maka sudah bertambah berat badan, bertambah tinggi badan. Kalau untuk yang laki-laki juga mungkin ada sedikit bulu kumis, tipis-tipis itu misalkan, suara juga agak sudah berubah, sudah agak membesar suaranya, gitu. Ini perubahan fisik. Kemudian yang ketiga cirinya adalah perubahan dalam hal menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Sudah ada ketertarikan antara lawan jenis. Misalnya kalian punya teman satu kelas, kan sudah punya rasa tertarik dengan si A. Kalian sudah tertarik dengan si B. Sehingga dalam berdandan, dalam berpakaian, dalam berpenampilan diri, mungkin kalian mematut-matutkan diri, apakah saya sudah pas seperti ini, apakah saya kelihatan ganteng seperti ini, apakah saya kelihatan cantik seperti ini. Itu adalah cirinya remaja awal. Jadi sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis. Kemudian ada nilai juga, perubahan nilai yang mereka anggap penting. Artinya begini, kalau dulu kalian masih di bangku SD, misalkan ada orang tua yang mau bepergian, kalian mesti ikut. Bapak mau kemana? Ibu mau kemana? Saya ikut. Bunda mau kemana? Saya ikut. Tapi untuk remaja awal sudah tidak tertarik lagi. Ikut dengan orang tua itu sudah tidak tertarik lagi. Karena kalian mempunyai komunitas. Kalian mempunyai komunitas sendiri yang kalian anggap lebih nyaman, lebih enjoy, lebih menyenangkan daripada dengan orang tua terus menerus. Ini adalah karakter dari remaja awal. Dari karakter inilah kalian harus hati-hati jika kalian mempunyai komunitas dengan teman-teman. Ini perlu bimbingan orang tua maupun perlu bimbingan guru. Karena kalian masih mudah sekali tergoda dengan ajakan teman. Kalau ajakan itu ajakan yang menuju ke kebaikan nggak masalah. Kalau ajakan itu menuju ke hal-hal yang menyimpang, ini yang perlu diwaspadai. Nah, kalau kalian tidak ada bimbingan dari orang tua, tidak ada bimbingan pendampingan dari guru, kemudian kalian mendapatkan komunitas di mana komunitasnya itu mengajak hal-hal yang tidak baik, nanti larinya kalian akan disebut menyimpang, dan itu disebut dengan kenakalan remaja. Itu ya. Nah, sekarang apa? Definisi kenakalan remaja itu apa? Menurut Bakolak itu Badan Koordinasi Pelaksanaan. Bakolak Inpres, Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden tahun 1997. Yang disebut kenakalan remaja itu adalah tingkah laku remaja atau kelainan tingkah laku remaja. Jadi remaja itu ada kelainan dalam tingkah laku. Dia akan bersifat antisosial. Dengan aturan dia tidak akan pernah mengindahkan, antisosial. Dia akan senang dengan melanggar norma sosial maupun norma agama. Justru dia bangga bisa melanggar norma sosial maupun norma agama. Dia merasa bahwa aku ki kendel gitu. Nah, kalau sudah mempunyai image, mempunyai mindset, pola pikir seperti itu, maka itu sudah masuk ke dalam ranah wilayah kenakalan remaja. Itu ya. Nah, ini yang perlu disikapi oleh anak-anak.
Kemudian saya lanjut, apakah kenakalan remaja itu bisa berlaku di mana saja? Bisa di mana saja. Bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di keluarga. Kita lihat dulu sekarang. Kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Kalau saat ini memang kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran tidak dilaksanakan secara tatap muka karena memang baru adanya pandemi COVID-19. Maka pembelajaran dilaksanakan dengan cara pembelajaran jauh atau TPM, PJJ. Tidak ada TPM tapi PJJ. Nah, kalau misalkan TPM, ini kalian tidak masuk sekolah tanpa keterangan, itu sudah disebut kenakalan remaja di tingkat sekolah. Kalau PJJ, kalian tidak mengikuti pembelajaran daring tanpa minta izin dari Bu Guru atau Pak Guru, itu disebut juga dengan kenakalan remaja. Meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran tanpa izin, itu juga disebut contoh kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Membawa senjata tajam, ini juga termasuk contoh kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kenakalan remaja di masyarakat, apa contohnya? Kira-kira kalian bisa menyebutkan kenakalan remaja di tingkat di masyarakat? Atau justru kalian sendiri pernah mengalami, pernah melaksanakan, pernah melakukan? Contohnya balapan liar antar geng. Pernah kalian? Di daerah saya Muntilan ya. Di daerah saya itu ada kalau malam minggu itu anak-anak remaja, baik remaja awal maupun remaja tengah, itu berkumpul di suatu tempat malam itu ya, berkumpul di suatu tempat. Mereka kemudian kalau sudah jam 00 lebih sekian menit itu mulai, kalau di sana disebut dengan trek-trekan itu ya, itu balapan liar. Nah, karena ada 1-2 hal, maka hal ini harus dirahasia oleh kepolisian. Kalian jangan sampai melakukan hal seperti itu. Ini adalah contoh kenakalan remaja di masyarakat. Kemudian ikut tawuran antar geng, antar kampung, antar sekolah. Apapun pemicunya, tawuran itu sudah masuk kepada kenakalan remaja. Apalagi ini yang ketiga, minum minuman keras. Adakah kalian yang sudah pernah minum minuman keras? Jangan ya nak ya, jangan, sekali lagi jangan. Selain itu haram menurut agama, tapi ini juga akan bisa dijerat dengan hukum. Kemudian mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba. Ya, seperti yang kita lihat di televisi baru-baru ini juga ada artis yang terkena narkoba. Itu menjadi pembelajaran bagi kita, jangan sampai kita berbuat seperti itu. Oke? Ya. Selanjutnya kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Nah, keluarga ini penting anak-anak. Basic dari seorang anak itu bisa melanggar aturan atau tidak, itu sebetulnya basicnya ada keluarga. Mungkin di keluarga kalian ada aturan, walaupun itu tidak tertulis, ada aturan. Bangun pagi jam sekian, kemudian setelah bangun kamu harus ngapain? Misalkan harus sholat subuh kalau yang Islam. Kalau yang non muslim bisa berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa sebentar, kemudian apa yang bisa kalian bantu untuk orang tua? Misalkan menyapu, misalkan membereskan tempat tidur kalian. Nah, ini ada aturan semacam itu. Kalau kalian tidak mengindahkan, tidak mendengarkan nasihat orang tua, ada aturan semacam itu kalian langgar, maka kalian sudah disebut melakukan kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Ya, misalkan dinasihati orang tua, kamu tidak pernah mendengarkan. Kemudian diperintah orang tua, disuruh ngapain orang tua, kalian tidak melaksanakan. Nah, itu disebut kenakalan remaja. Sekarang,
Kalau sudah terjadi hal seperti itu, ataupun biar tidak terjadi hal seperti itu, maka cara mengatasi kenakalan remaja itu bagaimana? Bisa preventif, bisa kuratif. Artinya begini, kalau preventif itu berarti mencegah. Mencegah, jangan sampai kenakalan remaja itu terjadi. Kalau kuratif, itu kenakalan remaja sudah terjadi. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Itu disebut cara kuratif. Baiklah, yang pertama, yang preventif dulu. Hendaknya orang tua memberikan kasih sayang sama, perhatian yang sama. Kadang-kadang anak merasa kalau saudaranya itu lebih dari satu, kadang-kadang anak itu merasa antara satu anak dengan anak yang lain diperlakukan tidak sama. Anak merasa diperlakukan tidak adil antara saya dengan adik saya. Orang tua saya lebih menyayangi adik saya, orang tua tidak menyayangi saya. Kalau anak sudah merasa seperti itu, maka suatu saat anak ini akan melakukan perlawanan dengan mencari perhatian sebetulnya. Sebetulnya dia itu mau mencari perhatian orang tua, tapi karena tidak serta-merta mendapatkan perhatian dari orang tua, maka dia akan melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran ini yang disebut dengan kenakalan remaja. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi antara orang tua dengan anak, ini penting. Kalian di rumah komunikasinya lancar atau tidak? Kalau tidak lancar, ini nanti anak akan berkomunikasi dengan komunitasnya, dengan teman-temannya yang dia anggap enjoy tadi, dia anggap enak tadi di luar sana. Nah, komunikasi antara orang tua dengan anak. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk komunikasi ini tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar memberi uang kepada anak, cukup tidak. Tanya, kegiatanmu tadi apa nak? Pembelajaran daringnya hari ini apa? Ada tugas atau tidak? Apa yang bisa kita bantu? Nah, komunikasi ini sehingga anak mendapatkan perhatian. Ya, kemudian pengawasan penuh juga. Karena orang tua harus bekerja, mereka tidak bisa mengawasi penuh kegiatan anak-anak selama 24 jam. Tetapi ketika orang tua sudah berada di rumah, mari kita dampingi mereka. Ketika anak-anak berkomunikasi lewat internet, lewat handphone, ini kita dampingi Bapak Ibu. Kita dampingi. Karena di usia seperti ini adalah rentan, usia yang sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Ya, jadi kira-kira orang tuanya mendampingi, kalau ada tugas-tugas belum diselesaikan dibantu. Kalau misalkan ada yang bisa kita bantu Mas, Mbak, itu dari orang tua. Nah, yang tidak kalah penting untuk mengatasi kenakalan remaja adalah pondasi yang sangat-sangat luar biasa, yaitu pembelajaran agama. Kalau dari kecil anak sudah kita kenalkan dengan Allah, kita kenalkan dengan agama, religiusnya sudah kita bangun, insya Allah anak ini akan sedikit berkurang pengaruhnya, pengaruh yang jelek dari temannya itu dia bisa menyaring. Oh, ini tidak sesuai dengan norma agama. Oh, ini tidak sesuai dengan norma sosial. Saya tidak akan melaksanakan ini. Saya tidak akan melakukan ini. Itu kalau sudah ada pondasi agama yang kokoh. Oke. Misalkan ada anak yang suka berkelahi, ada yang anak itu temperamental, suka berkelahi. Ini sebaiknya Bapak Ibu bisa memasukkan di ekstrakurikuler di sekolah pada bela diri. Di sekolah kami ada. Di SMP Negeri 1 Tegarjo ada ekstrakurikuler bela diri. Silahkan dimasukkan ke situ. Nanti akan bakat-bakat untuk berkelahi ini akan tersalur, gitu ya. Nah, kemudian menurut Sunarwiyati, beliau membagi kenakalan remaja itu pada 3 tingkatan. 1, kenakalan remaja biasa. 2, kenakalan remaja yang menjurus pada
pelanggaran. Ketiga, kenakalan remaja yang khusus atau kenakalan remaja yang menjurus ke kriminal. Nah, yang kenakalan remaja yang biasa itu yang seperti apa? Di sini menurut Sunarwiati, berkelahi itu masuk pada kenakalan remaja biasa. Membolos sekolah itu masih kenakalan remaja biasa. Tapi kalau mengendarai sepeda motor tanpa SIM, mengambil barang-barang bukan miliknya sendiri, mengambil barang milik orang lain tanpa izin, itu sudah kenakalan remaja yang menjurus pelanggaran. Nah, sekarang yang menjurus ke kriminal yang bagaimana? Yang menggunakan obat-obat terlarang, narkoba, pemerkosaan, pembunuhan. Ini sudah menjurus kepada kriminal. Kalau sudah di tingkat yang ketiga, kalau sudah pada kriminal, maka anak akan berhadapan dengan hukum yang disebut dengan ABH. Jangan sampai, anak-anak jangan sampai berhubungan dengan hukum, jangan sampai. Kalau nanti kalian sudah masuk di sana, maka masa depan kalian yang sayang sekali masa depan kalian. Masa depan kalian akan suram, nak. Ya, maka mari kita bangun pribadi kita untuk tidak berhadapan dengan hukum. Kenapa? Karena ada undang-undang yang menjerat. Undang-undang yang menjerat anak-anak ketika anak-anak itu berhadapan dengan hukum. Undang-undang yang mana? Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi jangan kamu kira kalau anak-anak melanggar hukum yang sudah melanggar kenakalan remaja ini sudah masuk ke kriminal, kalian akan bebas. Tidak. Ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi hati-hati ya. Ya. Undang-undang berikutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi kalian nakal boleh, tapi ada batasan-batasan tertentu, jangan sampai masuk ke wilayah kriminal. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa gambar anak-anak masih usia anak sudah merokok. Ini kita lihat pakai seragam merah putih, tapi tangannya ada rokok di situ, dan ini berkelompok. Ini juga disebut kenakalan remaja. Ada juga kenakalan remaja yaitu yang disebut dengan bullying. Bullying, ya. Jadi bullying niku nakali kancane gitu. Itu bullying. Kancane dinakali. Baik itu fisik maupun psikis. Kadang dionekke sing kira-kira nyelekit. Itu juga disebut bullying. Kadang ditampar, kadang kerudungnya ditarik-tarik, kadang rambutnya ditarik, dijambak. Itu disebut dengan bullying. Itu juga kenakalan remaja. Contoh kenakalan remaja. Ada juga tawuran. Tawuran dengan membawa senjata tajam. Dan dalam gambar ini sudah dirazia oleh polisi, kemudian senjata tajamnya dikumpulkan jadi satu untuk barang bukti bahwa mereka telah melakukan tindak kriminal. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga bahwa korupsi juga termasuk di dalam ranah kenakalan remaja. Kemudian ketidakdisiplinan di jalan raya. Bersepeda di jalan raya tidak menggunakan helm, berboncengan 3, ngebut, ini disebut dengan pelanggaran. Kenakalan remaja. Banyak sekali pelanggaran di dalam gambar itu. Berboncengan 3, 1.
tidak memakai helm 2, kemudian ngebut 3. Mungkin di antara yang mengendarai itu boleh jadi sudah punya SIM, boleh jadi belum punya SIM. Jadi ada banyak sekali pelanggaran dalam gambar itu. Kemudian yang tawuran tadi sudah, kalau misalkan itu dikenai hukum, maka kalian akan disidang, kemudian masuk ke penjara. Nah, gambar berikutnya adalah ketika kalian lulus sekolah, melampiaskan kegembiraan karena lulus, kemudian kalian melakukan konvoi di jalan raya dengan coret-coret bajunya, baju seragam, kemudian dicat pilok, dicoret-coret. Ini adalah pelanggaran. Ini sudah disebut juga kenakalan remaja. Sekolah kita tidak memperbolehkan kelulusan kemudian dirayakan dengan berkonvoi kendaraan di jalan raya. Tidak ada aturan yang mengatur seperti itu di sekolah SMP Negeri 1 Tegarrejo. Maka besok kalau kalian lulus, cara meluapkan kegembiraannya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya hari ini lulus dari SMP Negeri 1 Tegarrejo. Sujud syukur kepada Allah bahwa Allah memberi kemudahan, memberi kelancaran, memberi kesuksesan kalian dalam belajar di SMP Negeri 1 Tegarrejo. Bukan dengan konvoi, bukan dengan coret-coret baju-baju yang tidak bermanfaat. Kalau bajumu bisa kamu simpan boleh untuk kenang-kenangan besok kalau kamu sudah menjadi dewasa, atau misalkan ada yang membutuhkan, adik kelas yang membutuhkan, misalkan kamu sudah tidak terpakai, bisa diberikan kepada mereka. Itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, demikian anak-anak materi yang sudah saya sampaikan. Sekarang ada tugas untuk kalian. Tugas untuk kalian dari gambar yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti kamu lihat gambarnya. Ada anak yang merokok, ada yang tadi tawuran, ada yang ketidakdisiplinan tadi, bersepeda bertiga dan sebagainya tadi, gambar-gambar tadi. Ambil satu gambar saja, kamu lihat gambar itu. Nah, kemudian kamu ceritakan, kenapa kenakalan itu bisa terjadi? Kenapa? Kamu cari. Nah, kalau sudah kenapa, apakah kamu menyetujui kenakalan remaja seperti itu? Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Nah, apakah kamu sudah pernah melakukan seperti itu? Kalau belum, jawab belum. Kalau sudah, kapan kamu laksana seperti itu? Kapan kamu melakukan itu? Ya. Nah, jawaban, maaf anak-anak, jawaban bisa kamu tulis dalam buku tulis atau di kertas folio, kemudian nanti difoto, kemudian di-share ke WA saya bisa. Di situ saya tuliskan nomor WA saya 081 329 375 521. Silahkan tugasnya di-share di sini. Saya tunggu. Pastikan kalian mengerjakan semua. Ya, dari kelas 7A sampai 7G mengerjakan semua. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan MPLS hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tetap jaga kesehatan, taati prokes dengan 5M. Ya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana materi-materi yang diberikan pada kegiatan MPLS pagi hari ini? Menarik bukan? Pasti menarik. Sekarang kalian sudah mengetahui nama-nama dan profil Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 1 Tegarrejo. Masih ingat mana wali kelas kalian tadi di antara guru-guru tadi? Ya, diingat-ingat ya. Nah, anak-anak, apakah tugas-tugasnya sudah dikerjakan semuanya? Bagus. Bagi yang belum, segera kerjakan tugas-tugasnya dan segera kirim ke WA sekolah.
Sampai jumpa besok pagi pada acara MPLS hari ketiga, yaitu hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Tetap jaga kesehatan, sayangi keluarga, sayangi orang-orang di sekitar kalian dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Di rumah saja ya, untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.